langsung warga yang ada di kontrak tersebut diusir, Pak. Kemana larinya? Ke daerah Margamulya, ke sini. Saya tolong Tuhan, saya tolong berikan kerendahan hati untuk masyarakat yang ada di desa ini. Pendatang yang dari Jawa ke sini banyak kelainan agama. Ya, memang dulu ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Katolik dulu. Saya sendiri langsung mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalannya Yesus Kristus gitu kan. Jadi memang lamun ayeuna ceuk istilahna bahasa mah leuweung kasihkeun ku reuma. Ya. Baheula mah saya mah teh nguyang ka pribumi, enak pribumi nguyang ka saya mah. Gitu. Mengasihi tanpa harus memandang, membantu tanpa harus memandang, membentuk kerukunan tanpa harus memandang siapapun, kulit putih, kulit hitam, agama apapun. Ketika kita saling mempunyai misi yang sama-sama bagus, ya segeralah kita nyatakan yang bagus-bagusnya itu. Memang dulu pendatang yang dari Jawa ke sini banyak kelainan agama. Ya, memang dulu ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Katolik dulu. Nah, permintaan dari kepala desa waktu itu Pak Sumarna, silakan masuk di sini asalkan seide, seirama, seagama. Nah itu waktu itu kan itu. Maka yang sudah masuk ke sini, nah, dia pulang ganti KTP jadi Islam. Alhamdulillah jadi Islam sampai sekarang. Gitu. Oh, jadi untuk saat sekarang teh di daerah ini teh apa masih ada gitu Pak? Maksudnya masih ada yang menganut agama lain, tapi masih tinggal di sini ada? Ada. Mengenai tentang kepercayaan dan kerukunan, kalau menurut saya itu ya, kalau dari awal ya saya sendiri memang nggak ada apa itu gambaran akan seperti apa jadinya gitu kan, karena awalnya kalau saya melihat dari orang tua saya aslinya memang dia bukan orang Islam, bapak saya sendiri itu ya. Nah setelah saya telusuri orang tua saya berasal dari Buddha. Nah ini orang tua saya. Nah begitu saya tanya bagaimana cara hidup Buddha itu, dia juga nggak tahu karena hanya budak keturunan tentunya seperti itu. Nah karena kami di sini hidup di lingkungan ya mayoritas orang Muslim gitu kan, orang Islam. Ya secara kegiatan waktu masih kecil ya saya ikut kegiatan-kegiatan keagamaan Islam gitu ya, saya mengikuti. Nah tapi bukan berarti saya di situ sudah memahami benar-benar di dalam Islam, itu belum. Nah setelah saya beranjak dewasa saya tahu, saya akhirnya punya rencana ingin mencari jalan keselamatan gitu kan. Ya apakah saya itu akan selamat apa enggak nantinya gitu kan. Artinya apa itu teh? Artinya apa? Artinya mereka mana, mereka sawah gitu. Oh. Nah pada
pada waktu itu saya belajar tentang Alkitab. Ya, saya membaca Alkitab. Nah, ternyata di dalam Alkitab di situ ditunjukkan berbagai macam penjelasan yang sangat meyakinkan menurut saya gitu kan. Menurut saya, karena di situ diterangkan mengenai tentang juru selamat, juru wilujeng. Nah, jadi saya tertarik setelah membaca ada buku juru wilujeng kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia ya juru selamat. Jadi saya memerlukan juru selamat. Nah, setelah saya pelajari, saya baca-baca, saya tertarik. Akhirnya setelah saya tertarik, lalu saya membuat suatu kegiatan. Nah, tapi kegiatan itu pada waktu itu belum ada yang memimpin gitu kan. Nah, jadi ini agak sedikit membingungkan pada waktu itu. Tapi karena saya memang sudah tertarik dengan yang tertulis di dalam kitab Injil, akhirnya saya bagaimana ini ingin mendapatkan kesempurnaannya seperti apa. Akhirnya saya mencari hamba Tuhan yang mampu menerangkan ya. Setelah saya mendapat pencerahan dari hamba Tuhan itu, ternyata saya sendiri langsung mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalannya Yesus Kristus gitu kan. Jalan Tuhan. Nah, saya di sini mengadakan kegiatan keluarga awalnya. Setelah saya mengadakan kegiatan keagamaan yang saya ikuti, nah saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu, nggak terbayang. Ternyata masyarakat setempat awalnya agak terusik gitu kan, agak terusik dengan adanya kegiatan yang saya buat di sini. Nah, tapi saya langsung kembali dan saya langsung merenung dan berdoa kepada yang saya percaya itu sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, akhirnya di situ saya mendapat jawaban karena saya berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat buat saya. Dan tapi kok orang-orang yang ada di sekitar sini pada nggak seneng dengan keadaan saya mempercayai Engkau sebagai Tuhan. Saya tolong Tuhan, saya tolong berikan kerendahan hati untuk masyarakat yang ada di desa ini, saya bilang gitu kan. Saya minta berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bukakan kerendahan hati untuk semua masyarakat di sini, karena saya mempercayai Engkau sebagai Tuhan itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi setelah saya tahu saya juga ingin menyampaikannya kepada siapapun walaupun tidak diterima menjadi masalah. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, awalnya emang bukan hanya masyarakat saja yang menolak, tapi dari kalangan-kalangan luar juga tidak menerima saya, menolak keadaan saya. Tina seni aya teh Pak, tina seni Nah, anu paling menonjol. waktu harita keterbukaan kedatangan tamu di daerah ieu teh Pak. Awalnya seni. Pertama diadakan seni wayang wong. Nya wayang wong mandorek. Ketoprak, mandorek. Yang jelema. Mandorek. Kedua janeng. Ketiga sintren. Ya. Katilu yang wayang kulit, kabupaten wayang kulit. Kelima kuda lumping yang masih
yang menonjol kuda lumping dan wayang kulit. bisa wayang kulit. Ya. Berarti sok ditanggap pas latar kami Pokoknya mah sok masih kena ditanggap. tiap hajatan kuda lumping dipakai, tiap Muharram, ya semua kegiatan ada. Kalau dari suku Jawa, kalau wayang kulit itu ditampilkan setiap setahun sekali kalau menghadapi bulan Suro. Nah, kalau seni kuda lumping di sini itu ya setiap masyarakat yang membutuhkan, yang nanggap, ya itu pasti ditampilkan. Terus nih apa lengger gitu ya, lengger kalau bahasa Sunda itu ya kayak semacam jagongan lah gitu. Itu juga kita sering ditampilkan pada saat hampir mirip-mirip juga ya Pak. Iya mirip-mirip dari istilahnya dari seni suku Jawa sama ya. Dari para alim ulama, dari para ustadz. Nah, akhirnya di situ saya langsung sering dialog gitu kan. Iya. Nah, setelah saya percaya sama Tuhan Yesus, di situ sepertinya saya mendapatkan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Nah, di situ mereka pada datang ingin istilahnya itu mengembalikan saya gitu kan untuk menjadi Islam lagi, tapi kan saya sendiri juga dari awal cuman hanya sebatas ikut gitu kan. Iya. Karena di sini lingkungan, tapi setelah saya dewasa saya kan mempunyai keputusan yang tersendiri yang bisa menyelamatkan untuk kehidupan saya di hari yang akan datang gitu. Nah, setelah saya sering dipertemukan, sering dialog, akhirnya Tuhan menjawab dengan apa yang saya inginkan, yang saya rindukan. Ya ternyata dari para MUI, dari masyarakat yang tadinya kurang senang, setelah saya sering berdoa, saya minta sama Tuhan Yesus supaya ada kuasamu bekerja di tempat ini, saya ingin kau ubahkan semua masyarakat yang ada di sini, karena semua orang mencari kebenaran. Ketika kebenaran ingin saya nyatakan, ingin saya perlihatkan, kok ternyata mereka nggak menerima gitu kan. Bahkan yang bertindak dengan kejahatan, kekerasan, dia menganggap dirinya sendiri benar. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya mendapat jawaban daripada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang pada menerima keadaan saya dengan kegiatan-kegiatan di sini sampai sekarang. Jadi awalnya memang tentang keagamaan di sini nggak menerima gitu kan, baik masyarakatnya ataupun para MUI-nya dia nggak menerima. Tapi saya sendiri ya walaupun tidak diterima sama mereka, tapi saya tahu bahwa Allah itu kasih, maka saya ingin mewujudkan sifat kasih itu kepada masyarakat yang ada di sekitar kami sini ya, sampai akhirnya mereka terbuka, yang mereka menganggap bahwa kami itu orang yang kafir, orang yang murtad, pokoknya segala hujatan, segala makian semuanya sudah saya terima, tapi ya saya bersyukur gitu kan. Nah, di situ saya bisa menerangkan, Pak, Bapak mengatakan kepada saya orang yang murtad, saya orang yang kafir, saya orang yang ya seperti yang sudah Bapak katakan pada waktu itu. Saya maaf Pak, kenapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Saya yakin Bapak nggak belajar dengan benar sama kitabnya, saya bilang gitu. Kalau Bapak belajar dengan sesama gitu kan, dengan seksama meliti kebenarannya, Bapak nggak akan berbicara seperti itu. Karena Bapak nggak belajar, cuma hanya sebatas membaca tapi tidak meneliti kebenarannya, makanya dengan semau-maunya lah mengatakan kepada saya, ya saya nggak apa-apa, karena yang saya ikuti itu orangnya sekarang ada di surga Pak, saya bilang gitu. Ya saya mempercayai Yesus, kalau di Al-Quran di situ dikatakan mengenai Isa Al-Masih gitu ya, tentang Al-Masih. Nah itu yang saya percaya, yang saya sembah. Jadi mereka kan mengatakan kafir karena dikira saya itu menyembah manusia. Iya, kalau saya menyembah manusia saya memang orang kafir.
Tapi kalau Allah yang menjelma menjadi manusia, ya tentunya dia sendiri yang memang perlu disembah gitu kan. Kalau manusia disembah dijadikan Tuhan, ya saya memang salah. Tapi kalau Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, menunjukkan kebenarannya dan identitasnya pun sekarang dipercaya, ya silakan Bapak bilang seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan banyak teguran-teguran, saya sedikit bisa menjelaskan, akhirnya sampai saat inilah kerukunan itu tetap terjaga dan tetap terpelihara, dan tidak lagi ada kata-kata yang saling hujat gitu. yang menghujat. Itu sekarang mereka sudah enggak lagi. Dulunya memang ya, ini bukan saya menjelekan ya Mas ya, ini memang betul-betul saya alami gitu kan. Sampai untuk saat ini Bapak sendiri sempat punya tanda kutip tempat peribadahan yang khusus atau apa gitu ada? Di sini mulai saya mengadakan kegiatan kekristenan itu diawali dari tahun 2002. Ya, dari tahun 2002. Nah, setelah di sini sudah ada kegiatan pada waktu itu, bahkan sampai sekarang dari pihak saya sendiri belum dapat respon gitu kan. Ya, tapi saya sendiri juga belum pernah ngacu gitu kan, belum pernah ngacu, karena kalau saya mendengar tentang persyaratan gitu kan, yang saya dengar itu belum mencukupi gitu kan. Karena belum mencukupi, ya sudahlah, saya nggak harus buru-buru menempuh tempat gitu kan. Karena namanya toh ibadah, nggak harus di rumah, nggak harus di dalam gereja, di lapangan pun kita bisa beribadah, di hutan pun kita bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan gitu kan. Cuman ya nantinya Mas, kalau misalnya Tuhan sudah bukakan di sini, anak cucu saya mulai bertambah gitu kan, tentu jiwanya kan akan bertambah seperti yang tadi katakan. Untuk dari sekarang sampai 10 tahun yang akan datang kan nggak mungkin kan seperti gini aja kan. Tentunya yang dari keluarga Kristen akan bertambah. Kalau tidak ada tempat, tentunya kan akan membentuk tempat gitu kan. Untuk perizinan itu kalau di sini ya saya sendiri belum pernah menempuh, karena sudah pernah waktu itu, cuman persyaratannya itu yang belum mencukupi, karena di sini harus ada 90 jiwa. Iya, sementara di sini paling baru 50 atau 60 gitu. Terbangun sampai sekarang. Jadi sekarang mah sudah nggak ada lagi kata-kata yang, walaupun ada ya sangat sedikit, nggak seperti dulu gitu kan. Dulu anak-anak saya juga sampai tertolak di sekolah gitu kan. Anak saya nggak ada yang sekolah di sini dulu, diasingkan semua ke Jakarta, ke Tanjung Barat. Karena di sini setiap pulang sekolah nangis, karena ya dibully terus sama anak-anak sekolah gitu kan. Memang karena mungkin kalau untuk pada saat zaman itu pemikiran orang-orang tidak seluas sekarang gitu kan. Tentang istilahnya berukun, beragama atau apa kan, pada saat itu memang lebih dikenal kan daerah yang lain juga, maksudnya untuk daerah-daerah yang lebih ke primitif gitu kan, maksudnya masih ada istilahnya pembedaan sistem sara atau misalkan suku gitu kan pada saat itu. Kalau untuk saat sekarang memang kan seiring berjalan banyak orang yang bisa nerima seperti apa-apanya. Saya maksudnya dengar penjelasan dari Bapak sendiri, berarti perjalanannya memang seperti itu gitu kan. Memang ada seperti istilahnya bukan proses yang mudah gitu untuk bisa rukun di suatu tempat. Nah kan hal baiknya dari istilahnya seperti ini, ketika nanti mungkin saya upload, saya share di dunia sosial, ini kan masih ada mungkin sebagian masyarakat yang berpikiran primitif tentang atau dari segi sara atau suku atau apapun.
Nah di sini pun bisa terjadi hal seperti itu, masa di daerah lain nggak bisa jadi contoh juga gitu kan? Iya. Atau kinten 75 Aceh KB mah 70% mah Jawa. Oh di dia teh. Nuhun. Itu 70% mah Jawa di dia. Iya. Jadi lah memang lamun ayeuna ceuk istilahna bahasa mah leuweung kasihkeun ku reuma. Iya. Baheula mah nan saya mah teh nguyang ka pribumi, pribumi nguyang ka saya mah. Gitu. Iya. Tapi dah masih kene rukun nya banyak maksudnya masih kene tiasa sinkron gitu ya sadayana alhamdulillah. Mun jantan menarik nama memang Desa Sidomulya mah tanah Sunda tapi penduduk Jawa nya Pak. Nah, terus di sini seperti ini ya, beberapa tahun yang lalu di sini masih tertutup masyarakatnya, dan itu dari pihak pemerintahnya pun belum bisa ngasih jalan keluar mengenai tentang tanah makam. Nah, tentang tanah makam, karena di sini pernah ada yang terpanggil karena makamnya setahu saya makam umum, tapi ternyata pada saat ada yang terpanggil yang meninggal itu dipermasalahkan, itu pernah terjadi di daerah sini. Nah, sama ya berargumentasi lah sama apa ketua lingkungan itu kan, sama RT sama RW. Jadi ya kalau seperti itu ya harus ditunjukkan dong kebenarannya itu, saya bilang gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih jalan, ya saya ada tempat keluarga, akhirnya saya tempatkan di keluarga saya, ya ini salah satunya Muhammad Tawir tempatnya. Itu saya ada 3 patok ya, 1.000 lebih, dan itu saya udah selenggarakan. Nanti kalau di makam muslim ini penuh kan banyak batu-batu, saya udah selenggarakan. Kalau memang dibutuhkan ya silakan saja ambil tempatnya, yang penting rapi gitu kan, yang penting rapi. Nah itu pirang tahun, 5 tahunan apa Iran? 5 tahun yang lalu kurang lebihnya itu Mas. Nah tapi sekarang saya bersyukur lagi sama Tuhan Yesus karena masyarakatnya dan tokoh-tokohnya sudah terbuka, bahkan mereka menawarkan tempat sekarang. Oh iya, jadi dari segi pemakaman itu. Iya, dari segi pemahaman. Berarti terpisah Pak ya? Iya, jadi mereka sudah menawarkan tempat. Jadi kuncennya sama tokoh-tokoh masyarakatnya sudah datang ke saya, udah membuka hati. Ya, saya bersyukurlah atas keterbukaannya hati mereka untuk menerima keluarga saya. Nanti kalau ada yang terpanggil udah ada tempatnya, ya saya sangat bersyukur. Tapi itu kan masalah tempat pemakaman sih nomor 2 lah ya. Kalau memang diizinkan ya saya minta untuk perizinan tempat beribadah itu gitu kan.